Akhirnya begitu Hasan bin Sabit melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kembali kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, apakah engkau nggak punya mata? Apakah akal engkau tidak sehat? Yang aku lihat tadi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya sempurna. Baik akhlaknya, fisiknya, semua sifatnya yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya sempurna. Asyhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa orang tersebut adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang sama kita muliakan dan kita hormati seluruh dan segenap para habaib, para asatidzah, para alimul ulama, para tokoh masyarakat yang begitu banyak hadir pada malam hari ini. Di antaranya hadir bersama kita Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf serta putra-putra beliau, hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Al-Habib Alwi bin Yahya, Al-Habib Abdurrahman bin Tahir, serta para habaib yang lainnya, wabil khusus sahibul bait Al-Habib Abdurrahman bin Yahya serta putra-putra beliau Habib Umar, Habib Lutfi, dan para habaib yang lainnya yang mohon maaf namanya tidak disebutkan satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada beliau semua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, la qarabatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahab ilayya an asil min qarabati aw kama qala. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sungguh keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai untuk aku hubungkan tali silaturahminya ketimbang keluargaku sendiri. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini bersama para habaib, Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita, baik hidup kita di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada para asatidzah, para guru-guru serta tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang tidak disebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, panjang umur dalam taat, diberkahi hidupnya di dunia hingga akhirat, dan diberikan keistiqomahan untuk selalu mendoakan kita dan membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini banyak guru-guru kita yang hadir. Nanti akan kita dengarkan tausiah-tausiahnya dari guru-guru kita. Jadi sebetulnya kalau udah ada pemain inti, pemain cadangan nggak perlu kepake. Sebetulnya kalau udah ada air, debu nggak kepake buat tayamum. Idza wajada ma batalat tayamum. Kalau udah ada air, sebetulnya tayamum nggak dipakai. Tapi karena permintaan sahibul bait, namanya kita tamu, mau nggak mau kita harus terima. Jadi cuma mau ngingetin, sebentar lagi kita bakal mendengarkan tausiah-tausiah dari guru-guru kita. Begitu juga yang tadi telah menyampaikan tausiahnya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Attas, yang tadi telah menyampaikan secara panjang lebar. Intinya hadirnya kita di sini untuk mengamalkan apa-apa yang nanti bakal disampaikan oleh guru-guru kita. Mata maratul ihtifal illam tithal. Tidak ada suatu acara yang lebih baik kecuali kita mengamalkan apa-apa yang kita dapat dalam acara tersebut. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan, begitu juga yang tadi telah disampaikan, bisa kita amalkan, bisa kita bawa ke rumah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Sehingga hidup kita semakin baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Kalau berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Maulid Sumtud Durar, wa in kanati al-sunu la tafi bi mi'syari awsafid dzalikal mawsuf.
tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Kalau kita nyipatin Nabi secara detail nggak bakal bisa. Sampai-sampai Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi bilang, walaupun sebetulnya lisan ini nggak bakal mampu mensifati bagaimana kesempurnaan yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun secuil sedikit. Akan tetapi dikarangnya maulid hanya untuk tasywiqan lis-sami'in min khawasin mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin, untuk memunculkan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk sebagai penawar bagi hati-hati yang rindu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diadakan maulid-maulid seperti ini agar kita lebih mengenal kepada Nabi, agar kita lebih tahu siapa Nabi. Karena semakin kita kenal, semakin kita tahu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin kelihatan kesempurnaan beliau. Beda kalau kita kenal sama orang biasa. Kalau kita mengenal orang biasa, semakin kita kenal, semakin kita tahu, semakin dekat sama orang tersebut, semakin kelihatan kekurangannya, aib-aibnya, celah-celahnya, keburukan-keburukannya. Kadang kita kenal sama orang, ini orang baik sama kita, baik luar biasa. Tahu-tahu baik-baik ada maunya ya, baik-baik minjem duit misalnya kan. Beda kalau kita kenal sama orang biasa, semakin kita kenal, semakin kita tahu, semakin kita dekat dengan orang tersebut, semakin kelihatan kekurangannya. Beda dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita kenal, semakin kita tahu, semakin kita dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin kelihatan kesempurnaan yang ada pada diri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita pengen cinta kepada Nabi, kita kenal dulu siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Nggak bakal bisa kita sayang, bisa cinta kepada Nabi kecuali kita kenal siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diadakan acara-acara maulid seperti ini agar kita mengenal Nabi. Kalau kita udah kenal, innal muhib liman yuhib muti. Kalau orang udah cinta sama orang lain, dia bakal taat kepada orang tersebut. Alangkah indahnya kalau kita kenal dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak bakal lagi berat kita untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan perintah-perintah Nabi yang berat, perintah Nabi yang ringan aja kadang kita susah buat ngelakuinnya. Masuk masjid pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri, suka lupa. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, masih lupa juga. Contoh bawa siwak lah, siwak ini kan enteng, nggak ada sekilo ini siwak, nggak ada, cuman enteng, cuman yang di sini bisa dihitung berapa orang yang bawa, betul. Tapi kalau rokok insya Allah bawa semua. Kenapa kita berasa berat untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kurangnya cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita kurang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita tidak kenal betul-betul siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kita kenal betul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sumber yang benar, punya akal pikiran yang sehat, hati yang bersih, pasti siapapun orangnya bakal cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau kita orang yang sering berbuat dosa, mau kita ahli maksiat, orang fasik, bahkan orang kafir sekalipun, kalau betul-betul kenal Nabi dari sumber yang sahih, punya hati yang bersih, akal pikiran sehat, dia pasti cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Hasan bin Sabit ini orang yang pintar bikin syair, pintar bikin syairnya. Sampai-sampai kalau Hasan bin Sabit ini bikin syair, itu orang-orang Mekah cepat hafalnya, saking indahnya syair yang disampaikan oleh Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit sebelum masuk Islam pernah diminta sama Abu Jahal, sama Abu Lahab, dan kawan-kawannya abu-abu yang lain ya misalnya. Diminta Hasan bin Sabit untuk mencela, memaki, menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hasan bin Sabit minta dulu, sebelum dibayar buat bikin syair, kata Hasan bin Sabit, saya mau lihat dulu mana sih orang yang pengen dihina-hina. Akhirnya begitu Hasan bin Sabit melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kembali kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, apakah engkau nggak punya mata?
Apakah akal engkau tidak sehat? Yang aku lihat tadi yaitu Nabi Muhammad SAW semuanya sempurna, baik akhlaknya, fisiknya, semua sifatnya yang ada pada diri Nabi SAW semuanya sempurna. Asyhadu annahu Rasulullah SAW. Aku bersaksi bahwa orang tersebut adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Lamma ra'aitu anwarahu sati'at, kata beliau, wada'tu min khifati kaffi ala basari khaufan ala basari min husni saratihi walastu anzur illa ma qadari nurun minar ruhun minan nuri fil jismi minal qamari kahilatin nasajat min anjumin zuhuri. Kata beliau, kata Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, ketika aku melihat ia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpancar cahaya yang luar biasa, sampai-sampai saking takutnya mataku nggak mampu melihat kesempurnaan yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku letakkan kedua telapak tanganku di mataku karena takut mataku tidak kuat melihat kesempurnaan yang ada pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku tidak bisa melihatnya kecuali cuma sedikit yang aku bisa mampu melihatnya karena saking sempurnanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya hati enggak gengsi kayak kafir-kafir Quraisy yang lain. Beliau melihat langsung siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kenal langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sebelumnya ia tidak beriman kepada Nabi, ia langsung beriman kepada Nabi dan cinta kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Nabi diciptakan tanpa kekurangan sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wahai Rasul, wahai Nabi, engkau ini diciptakan seakan-akan engkau mesen. Pengen mata yang model begini, pengen alis yang model begini, pengen hidung yang model begini, kayak seakan-akan mesen. Kita kalau diciptain mesen, pasti pengen semuanya sempurna, betul? Diciptain segini aja kadang kita suka pengen punya wajah yang sempurna ya, suka dandan macem-macem ya, apalagi biasanya perempuan-perempuan ya suka pakai pensil alis ya, bibirnya dimerah-merahin, pengen sempurna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking sempurnanya beliau, seakan-akan beliau diciptakan kayak mesin, sempurna semuanya, dari ujung rambut Nabi sampai ujung kakinya. Bahkan akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya sempurna. Nggak bakal ada satu orang pun yang bisa menggambarkan, mensifati secara detail bagaimana kesempurnaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata pepohonan yang ada di muka bumi ini kita jadikan pena, dan lautan airnya semuanya kita jadikan tinta untuk menuliskan bagaimana kesempurnaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak bakal cukup. Andai kata kita dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun, kita habiskan umur tersebut untuk memuji-muji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menggambarkan bagaimana kesempurnaan Nabi, umur kita bakal habis, tapi tidak dengan kesempurnaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Sayyidina Ali pernah ditanya, wahai Sayyidina Ali, sifatkanlah kepada kami bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sayyidina Ali balik nanya sama yang nanya, apakah engkau bisa mensifati bagaimana kenikmatan dan keindahan yang ada di seluruh dunia? Ini orang yang bertanya kepada Sayyidina Ali nggak bisa ngejawab. Kenikmatan keindahan dunia banyak, wahai Sayyidina Ali, nggak bakal bisa kita jawab. Kemudian Sayyidina Ali bilang, andai kata engkau tidak bisa mensifati dunia yang padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, mata'ad dunya qalil, kenikmatan dunia itu cuma sedikit. Lalu bagaimana aku mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki akhlak yang agung yang disebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh ada pada dirimu Rasulullah yaitu akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Makanya nanti kita bakal dengarkan daripada guru-guru kita yang akan menyampaikan tausiah. Pasang hati kita fokus mendengar. Ibu-ibu jangan ada yang ngobrol lagi, dengerin semuanya rame-rame. Entar nanti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita agar kita semakin kenal kepada Nabi, sehingga kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita udah cinta kepada Nabi, tidak akan ragu lagi, tidak akan berat lagi, akan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak insya Allah di akhirat kita mendapatkan syafaatnya dan dimasukkan ke dalam surganya bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, karena nanti masih banyak para guru-guru kita yang akan menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat khususnya untuk diri Al-Fakir dan pada seluruhnya. Mudah-mudahan
kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan perkumpulan kita perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini dikumpulkan lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hakada minni intital amr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.